Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rahmatulisa atau di channel YouTube aku Saskia Rahmatulisa dan episode My Diary 2. Oh ya, sebelum kita mulai, saya ingin diperingati sama Bunda tadi. Sebenarnya saya sikapnya sekarang udah mulai gak terburu-buru lagi, walaupun eh, jadi kata berapa mengatakan mulut itu digunakan untuk komunikasi dengan manusia, bukan sesama objek-objek lain seperti laptop dan sebagainya. Maksudnya juga tidak boleh bicara sendiri. Jadi saya tuh juga memberikan berkaitan ini relate banget dengan topik hari ini, yaitu menjaga pita suara kita, tetap menjaga berbicara kita dari menghindari kebiasaan berbicara terlalu keras, teriak seperti teriak ketika berbicara. Jadi gini, mulut itu merupakan satu-satunya anggota tubuh yang berperan bertanggung jawab ya di sini untuk menguji ya, bukan hanya sebagai komunikasi untuk bicara, tapi juga untuk melatih kebiasaan berbicaranya ya. Jadi biasanya kata-kata yang itu bisa mengandung kata-kata yang sopan, lemah lembut, dan sebagai bantu untuk berbicara dengan beragam bahasa. Namun tanpa kita sadari, saya itu udah nggak pernah sering ngalamin kenapa kok bisa seperti itu. Karena mulut itu tuh juga berbantu juga untuk bertindak sebelum melakukan sesuatu, sebelum semuanya jadi berantakan. Jadi maksudnya menjaga ketika berbicara itu memang berperan penting sekali, karena di saat kita berbicara itu kita harus tahu kata-kata apa yang sopan, dengan baik dari tulisan, baik dari ucapan, baik dari sikap dan sebagainya. Jadi bagaimana cara menghentikan kebiasaan berbicara keras atau cepat itu? Kita harus tahu bahwa di dunia ini semua harus ada bunyi dan kecepatan. Namun tanpa kita sadari itu juga, kalau kita tidak menjaga suara itu tidak baik, ini juga akan beresiko jawaban. Jadi kebiasaan itu jadi menggunakan mulut yang tidak benar itu seperti berteriak, bersuara keras dan cepat. Jadi contohnya berteriak dan bersuara keras, kan di dalam tenggorok tubuh kita itu kan ada pita suara berfungsi untuk mengatur efek baik dan buruknya suara ketika berbicara. Namun karena kalau jika kita berteriak terlalu keras, pita suara kita tuh mungkin juga akan putus dan bisa rusak, sehingga suara kita menjadi bisa seperti kata bundaku sering gini, teh kalau ngomong tuh jangan keras-keras ya. Makanya aku ngomongnya cuma pelan-pelan. Jadi harus pelan-pelan, lemah lembut, asalkan pelannya tidak terlalu pelan yang ini banget ya, pelan yang biasa aja dengan volume yang agak normal. Apalagi kalau bertahu cepat-cepat, kecepatan suara itu juga akan menentukan apakah orang itu akan mengerti apa yang kita bicarakan. Kalau bicara kita terlalu cepat, orang tidak akan mengerti. Jadi cukup dengan lambat, dengan pelan-pelan aja, tapi nggak boleh terlalu pelan, asalkan harus mengerti topik yang kita maksud. Nah, cara menghentikan kebiasaan ini memang sekarang sudah masih aku lakukan, harus dilatih terus menerus, karena kejadian tadi nasi yang kukira udah matang ternyata masih belum dimasak ya. Jadi saya memang orang tipe yang belum terbiasa nih dengan rice cooker yang berbeda. Jadi kalau kita ngomongin nih, ada cara lain untuk menjaga kebiasaannya, yaitu seperti kalau kita melakukan sesuatu tuh harus bertanya terlebih dahulu, seperti mau apa, ini udah belum. Kalau belum, berarti kita harus bersabar dulu. Jadi jangan anggap remeh menggunakan mulut, karena mulut itu sebenarnya juga mengatur pembicaraan kita dengan baik sesuai dengan adat dan norma, dan jangan menggunakan kata-kata kasar dan kotor, apalagi kata-kata di netizen, di sosial media itu juga sangat tidak baik. Makanya itu juga berbicara lewat sosial media itu juga harus menggunakan kata-kata yang lembut, ucapan yang cepat, hurufnya tidak terlalu besar, itu menandakan bahwa itu sedang marah. Kalau lemah lembut tuh hurufnya yang besar dan kecil. Jadi kalian sebagai para netizen tuh jangan menganggap remeh mulut itu bukan sekedar untuk komunikasi dengan manusia, tapi juga untuk mengetes apakah sikap kita terhadap orang itu baik ya. Karena saya sebagai orang pena autistik yang ingin saya menjadi dewasa normal itu harus menghindari kebiasaan berbicara berteriak-teriak ya. Berteriak-teriak apalagi mendengung juga tidak baik, karena itu bisa beresiko seperti orang autis ya. Bicara sendiri bergumam, termasuk percakapan yang sangat tidak baik untuk orang autistik. Harus, dan juga kecepatannya tidak boleh melebihi normal, harus secukupnya aja, pelan-pelan ya.
Dan itu pesanku. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk komen di sini di bawah untuk mendapatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.